Ngaloloklah sayang, noloklah nak dalam buayan. Awang kojona janma nangis, tolonglah nak Oma andukan. Hey, la kita adalah kefanaan. Di atas tanah, di bawah langit, di antara surga dan neraka. Surga dan neraka. Kita wakil berkendara dusta, mencipta bencana entah untuk apa. Tangis dan tawa jadi mainan semata. Kepuasan tak ada makna
karena sengketa di daulat jadi raja. Cinta dan benci tiada pemisah, hidup dan mati jadi biasa, karena kita telah membunuh nurani yang terpenjara di dunia, yang terpenjara di dunia, yang terpenjara di dunia. Saat ini di sini aku ingin mengumpat, menuang kecamuk dalam belanga harapan yang digedasi waktu, memuntahkan sumpah serapah yang telah lama menyempah di batu kepala. Tak perlu merasa jijik, bahkan ikut-ikutan muntah, karena isinya memang busuk sekali. Menyengat, menikam-nikam lubang hidung, membakar bulu-bulunya sampai tandus tak berbekas. Bau apak itu akan mengalir di kepala, lalu turun ke tenggorokan, ke rongga dada, dan bersemayam di lambung, mengocok-ngocoknya sampai menjadi pangkal. Maka tahanlah sejenak, biarkan saripati busuk itu menguasainya untuk beberapa saat sebelum letupan-letupannya meleleh ke sekujur ingatan. Letupan-letupan kecil, sedang maupun besar itu akan membentuk jalur-jalur. Dan siapa saja yang berdiri di pangkal mesti membuat pilihan. Jika hidup adalah pilihan, maka segeralah tentukan. Jika diam juga sebuah pilihan tetap harus diambil. Atau jika lebur raya lain yang tampak muram, berdebu, penuh lilitan belukar terpampang jelas di depan mata hatimu juga sebagai pilihan. Itu sebagai jalur alternatif. Barangkali itulah jalur yang sesungguhnya mesti dituju. Ingat, tidak ada jalur buntu. Semuanya panjang, berliku, merayu, menawar pesona, dan membujuk untuk kita pakai. Apakah kau perlu merenung? Ya bisa, dan boleh-boleh saja. Tidak ada larangan sama sekali. Kaulah yang harus menentukan kapan langkah nak dihayunkan, di mana dan kapan tujuan itu akan berakhir. Tidak ada yang mampu menyimpulkan atau sekedar menebak, menerka, mereka-reka pun percuma. Karena sampai detik ini tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita tidak bisa mengatakan setelah detik ini berlalu maka inilah yang akan terjadi. Jika di antara kalian ada yang menjawabnya dengan benar, itu hanyalah sebuah kebetulan. Lantas, apakah jawaban yang benar itu adalah kebetulan? Entahlah, rasanya tidak ada sesuatu kebetulan di muka bumi ini. Barangkali hasil dan prosesnya memang begitu. Maksudnya, setiap peristiwa selalu diawali oleh peristiwa-peristiwa lain untuk memuncaki sebuah peristiwa.
Tuhan pun telah menciptakan jalur dan alur cerita yang itu. Maka tidak perlulah menjadi tukang nujum, bomo, atau menjadi dukun untuk menebak masa kehadapan. Hei, masa depan kita dengan masa depan orang lain tentu berbeda. Begitu pula masa depan bangsa dan kaum di dalamnya. Sebab semuanya itu punya cerita, punya kisahnya tersendiri. Lalu, bagaimana dengan aku? Kau, kalian, kita? Pertanyaannya adalah, adakah yang mampu mengurai dan mengisahkannya saat ini? Adakah yang mampu meyakinkan jika begini akan begini dan jika begitu akan begitu? Hei, jika kau menjawab dengan keyakinan penuh, kau akan diajak sang waktu. Jika kau menjawabnya dengan benar, ramai orang akan mengatakan itu hanyalah sebuah kebetulan. Lantas, apakah jawaban yang benar itu adalah kebetulan? Entahlah, rasanya tidak ada sesuatu kebetulan di muka bumi ini. Barangkali hasil dan prosesnya memang begitu. Setiap generasi saat diberi masanya, diberi secuil penglihatan untuk menafsir masa lalu dan masa depan. Mereka diberi waktu untuk menjalani kehidupannya saat ini dan di sini. Lalu, perlukah kita mengenal dan memahami sejarah? Iya, itu perlu. Apakah itu penting? Sangat. Bagaimana juga masa depan? Juga sangat perlu. Setiap generasi saat diberi masanya, diberi secuil penglihatan untuk menafsir masa lalu dan masa depan. Untuk apa? Hei, untuk apa? Untuk apa? Untuk menjawab tantangan di masa kini. Bukankah manusia itu adalah makhluk yang brilian dalam hal meniru? Contoh adalah setiap hak manusia. Namun, tidak akan pernah sama dengan apa yang diturunya. Tapi dia telah bekerja keras agar lebih kurang nasibnya sama atau tidak sama dengan apa yang ditirunya. Paham? Hei kau. Iya, boleh depan. Ada siapapun yang ada berada di sini bisa tolong beli dia mikrofon. Ayo, bisa minta tolong. Ya, Tuan, silakan berdiri. Ya, berdiri di tempat aja. Terima kasih. Aku memberi waktu. Kau boleh berbicara, kau boleh bercerita atau berbicara apa saja. Kau bisa berbicara hari ini, saat ini, kau bisa berbicara masa lalu, kau bisa berbicara tentang sejarah, atau kau ingin berbicara tentang masa depan. Silakan. Kau punya waktu untuk itu. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Kalau disuruh bicara, apa sih yang ingin dibicarakan gitu kan? Kenapa tadi saya nanya gimana hari ini? Mungkin bagi orang itu hal biasa gitu. Tapi kadang buat orang-orang tertentu nanya
ditanya hari ini ngapain aja, gimana hari ini, itu berarti banget. Banyak orang yang dia tuh pengen gitu ditanya kayak udah apa kan hari ini, apalagi biasanya tuh cowok-cowok gitu, mereka tuh jarang bisa ngomongin apa yang mereka rasain gitu. Makanya kasus di dunia banyak para cowok ya karena itu. Jadi kalau misalkan nanti balik di sini ada teman yang nanya atau lagi butuh teman, tanya aja hari ini lagi ngapain, tanya kabarnya. Teman-teman, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Apakah kau yakin bahwa uraianmu itu benar? Aku tidak meminta kau untuk berbicara. Jika iya, kau sangat pantas untuk dikatakan. Wow, wow, wow. Jika kau salah pada waktunya, maka kau akan cukup santun untuk dikatakan bla bla bla. Baik, aku ingin meminta apresiasi kepada semua yang hadir di sini. Aku ingin katakan, hari ini manusia tidak lebih hina dari seekor anjing. Ada yang marah atau ingin menyatakan sesuatu? Jika aku sebut kalian hanyalah sekumpulan monyet. Iya, kalian monyet yang malang, yang tak punya daya kritis yang seksi, monyet yang dikandangkan dalam pikiran sendiri. Atau aku sebut kalian dasar anjing, ngentot, monyet, babi. Apa? Marah. Ayo marah. Lampiaskan kebukisan kebinatangan yang tersembunyi di dalam dirimu. Tidak perlu sungkan. Atau apakah namanya yang pantas untuk kalian. Aku siap menunggunya untuk itu. Kalian mau tahu kenapa aku lanturkan semua caci makian itu? Iya atau tidak? Iya. Baiklah. Kalian hanyalah segerombolan binatang yang malang, yang hidup di tanah harapan dengan menggagas mimpi yang sama. Kita telah menjalani kehidupan di zaman ini bersama. Kita adalah makhluk peniru ulung yang berpenjara di dalam jalur-jalur purba. Kita adalah makhluk yang teramat elastis, fleksibel, dengan emosi yang super labil. Kita terbagi atas kumpulan-kumpulan makhluk yang gemar bertikai, menghujat satu sama lain, menggunjing apapun yang nampak bahkan tak nampak nyata. Kita berada di jalur-jalur yang berbeda, namun saling berdekatan, saling memperhatikan, melihat satu sama lain, saling ejek, sindir, mencemooh. Jangankan dengan orang-orang yang berbeda jalur, ketika kita memutuskan untuk menapaki jalur yang serupa pun, kita saling sikut. Siapa saja yang mencoba mendahului, kita rela menjatuhkannya sampai mati. Kita memang mati rasa. Persaudaraan hanyalah slogan palsu karena kita takut pada kesendirian. Persahabatan, perkauman hanyalah dijadikan sebagai permainan karena kita menyadari betul tidak ada siapapun yang mampu hidup seorang diri. Saling memberikan manfaat positif atau negatif sekalipun adalah sesuatu yang tak dapat terhindar
hindarkan dalam hidup ini. Namun tujuan kita tidak pernah satu, tidak akan sama, karena kita generasi di zaman ini telah menjelma menjadi individu-individu yang beringas, namun rapuh, mudah goyah, karena begitu kompleksnya atas keinginan dan keliaran berpikir. Hari ini di sini kita sibuk menyusun kalimat-kalimat agar terkesan filosofis, bermakna, bernilai tinggi, hanya untuk satu kata, pembenaran. Menyatakan diri bahwa kita yang paling tegas, paling tangkas, dan benar adanya, sesuai dengan tafsir-tafsir yang diinginkan zaman. Kita seperti gerombolan singa yang berada di hamparan padang hilalang, mengintai santapan yang melintas, atau memang menyediakan dirinya untuk dilahap bersama. Kita juga tak kurang angkuh seperti hiena yang merampas milik binatang lain. Singa misalnya, sebagai cara mudah untuk mendapatkan makanan. Main keroyok. Mereka memperlihatkan nafsu-nafsu saat menyaksikan perlingangan darah yang menetes ke tubuh dan jatuh ke tanah. Tak sekedar menyantap santapan singa, tapi juga menyantap dengan ratusan singa yang kelaparan. Tak pernah ada habisnya, tak pernah puas untuk mencapai puncak kesenangan palsu. Kita adalah manusia-manusia yang mencintai kerusakan. Kita tak lebih seperti yang dinyatakan pada malaikat saat Tuhan hendak menciptakan manusia sebagai pemimpin kebanaan. Kita tak lebih seperti apa yang dikatakan para malaikat itu, tapi kitalah kepastian atas kelanjutan apa yang dikatakan para malaikat itu. Paham? Kita adalah makhluk paling miskin, paling rendah, berlumur lumpur, asik menyumpah. Kita adalah manusia-manusia yang membangun gedung-gedung tinggi sampai kita adalah manusia yang tak berhati perut. Kita membangun-bangun mesin dan merusak alam semesta ini. Kita paling hina, bapak kedana dan mubazir pada kejahatan. Kita membenci kemiskinan, apatah lagi kesederhanaan. Kita buruk, rupa tak elo, hati tak jua diraba, nurani penuh titik noda. Jalur apa yang telah kita pilih? Bagaimana mungkin untuk kembali jika jalur pesona tak pernah redup merayu, membujuk kita untuk janji kesenangan palsu? Kita adalah makhluk paling miskin, paling rendah, berlumur lumpur, asik menyumpah. Kita ada yang terlalu rapuh, meski tanpa gempita. Kita adalah makhluk purba yang selalu ingin terkesan modern, beragama tapi tak bertuhan, bertuhan tapi tak beragama, bertuhan dan beragama tapi mudah tergoda oleh silau dan pesona manusia, suka menjebak diri dalam kelakar imajinasi, lalu menjadikannya guauan hari-hari, mengidolakan manusia melebihi sang pencipta. Kita adalah wakil di muka bumi yang tak jua menyadari kita yang hakiki. Kita adalah wakil yang berprasangka tanpa mengetahui siapa kita sebenarnya. Kita adalah jalur yang dinabobokan di jalur purba kedunguan. Dasar anjing, ngetot, babi ngepet, kuntilanak, matilah nurani. Adalah kefanaan.
di atas tanah, di bawah langit, di antara surga dan neraka. Oh, surga dan neraka. Kitalah wakil berkendara dusta, mencipta bencana entah untuk apa. Tangis dan tawa jadi mainan semata. Kepuasan tak ada makna, karena sengketa didaulat jadi raja. Cinta dan benci tiada pemisah, hidup dan mati jadi biasa, karena kita telah lama membunuh nurani yang terpenjara di dunia, yang terpenjara di dunia. Yang terpenjara di dunia. Terima kasih.